Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendra Gracia Wijaya, biasa dipanggil Gracia, NIM 2311213082. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat atau SKM terhadap keadaan gizi buruk yang ada di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait peran SKM dalam mencegah permasalahan gizi. Pertama-tama, apa sih kesehatan masyarakat itu? Kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Bidang ilmu ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan, maupun kesehatan di lingkungan kerja. Jadi tadi kan sudah disebutkan ada SKM, peran SKM. SKM itu apa sih? SKM itu merupakan lulusan jurusan kesehatan masyarakat yang biasa juga disebut dengan sarjana kesehatan masyarakat. Selanjutnya, apa aja sih cabang ilmu yang ada di dalam kesehatan masyarakat itu? Yang pertama ada epidemiologi. Epidemiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejadian dan distribusi masalah yang berkaitan dengan kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kesehatan tersebut. Selanjutnya ada administrasi dan kebijakan kesehatan atau yang biasa disebut dengan AKK. AKK merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap manajemen bidang kesehatan. Selanjutnya, ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan aspek alam dan lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, ada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menjelaskan tentang kesejahteraan baik fisik, mental, dan sosial yang bukan hanya bebas dari kecacatan dalam aspek yang berbentuk dalam sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Selanjutnya ada biostatistik. Biostatistik mempelajari masalah kependudukan. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3. K3 merupakan pemahaman tentang risiko dan pengelolaan bahaya yang dapat terjadi di dunia kerja atau suatu proyek. Selanjutnya ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan atau biasa disebut dengan Promkes mempelajari konsep teoritis tentang dasar promosi kesehatan dan ilmu perilaku serta konsep program dan evaluasi promosi kesehatan. Selanjutnya ada gizi masyarakat. Gizi masyarakat mempelajari tentang pentingnya nutrisi dalam kehidupan manusia, terutama korelasi antara asupan makanan dengan kesehatan. Baiklah, selanjutnya ada peran SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam mengatasi masalah gizi buruk. Adapun peran SKM dalam mengatasi masalah gizi buruk, pertama ada surveillance gizi atau kegiatan pengamatan terhadap status gizi. Surveillance gizi ini bertujuan agar pengambilan keputusan dan dalam penentuan kebijakan dan program pemerintah dapat terarah kepada kebaikan gizi buruk masyarakat golongan miskin. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang gizi kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya pencegahan sebelum masyarakat terkena gizi buruk. Jika sudah terkena, sarjana kesehatan masyarakat juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat mengenai cara-cara penanganan gizi buruk yang baik dan benar, seperti pengaturan pola makan. Selanjutnya, mengadakan bakti sosial di daerah dengan jumlah penderita gizi buruk yang tinggi. Hal ini dapat kita lakukan seperti di daerah NTT ataupun NTB. Bakti sosial juga dapat berupa pemberian suplemen vitamin secara gratis. Selanjutnya, melakukan pendampingan secara langsung bagi penderita gizi buruk. Hal ini dilakukan karena pendampingan secara langsung akan mempermudah dalam menangani para penderita gizi buruk. Dan secara tidak langsung, SKM juga dapat melakukan promosi kesehatan gizi kepada warga di sekitarnya. Selanjutnya, kontribusi yang akan dilakukan SKM di masa depan.
Yang pertama itu memberikan edukasi mengenai gizi kepada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi ke bawah, karena merekalah yang paling rentan mengalami gizi buruk. Selanjutnya ada promosi pola makan sehat, yang selanjutnya ada advokasi kebijakan untuk memastikan keamanan pangan, selanjutnya mempromosikan pola makan sehat, lalu memberikan akses yang mudah terhadap pangan bergizi, serta membangun infrastruktur kesehatan yang mendukung. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.